We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Bu Ika, selamat malam. Selamat malam, Sugeng Dalu, teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Mohon diri memperkenalkan diri, saya Ika, saya tinggal di Semarang, profesi saya guru, tadi seperti Pak Sutoyo sudah nantikan, dan usia saya pasti jauh di atasnya Mas Anwar, karena usia saya sudah setengah abad sekarang ini. Saya kira itu ya Pak. Ya, terima kasih. Bu Ika, pertanyaan saya pertama adalah, apa itu gerak Siwa Nataraja, Bu? Apa itu gerakan itu, Bu? Jadi mungkin saya sedikit bisa mengawali sedikit cerita ya Pak, untuk sharing saja kenapa saya sampai pada proses seperti ini. Sebenarnya ini bukan hal yang sudah sejak lama saya alami, tapi saya baru mengalami sekitar 5 tahun terakhir ini. Itu memang diawali dengan hal-hal yang sifatnya ya nyuwun sewu memang metafisik, dan itu saya sulit untuk memahami karena baru saya rasakan ketika saya sudah di usia 45 tahun. Itu membuat saya sedikit bingung sebetulnya apa yang terjadi pada diri saya, sehingga waktu itu saya berusaha untuk akhirnya mencari tahu apa ini, lalu kalau misalnya ini adalah sesuatu yang memang harus saya punyai, harus saya apakan begitu. Nah dari situ kemudian saya belajar, kebetulan bertemu dengan satu komunitas gitu yang kalau saya dikatakan spiritual itu masih jauh karena saya masih banyak belajar dan masih banyak yang tidak tahu begitu. Tetapi paling tidak dari komunitas ini saya pertama kali belajar tentang meditasi. Nah dalam pembelajaran meditasi itu kami tidak hanya diajari untuk meditasi diam, tetapi juga dengan meditasi gerak yang mereka menyebutnya dengan istilah tarian jiwa sebetulnya. Jadi kami dibiarkan bergerak bebas, sebebas-bebasnya dengan gerakan apapun gitu. Kadang dengan suara, ada soundnya, ada musiknya, tetapi kadang-kadang tanpa suara, ada di satu tempat kami bersama-sama gitu, kemudian bebas saja mau bergerak atau tidak. Nah kebetulan saat itu yang saya alami selama 1 tahun saya mengikuti komunitas itu, saya lebih sering banyak bergerak ketika saya melakukan meditasi. Itu pun saya tidak tahu kenapa saya kok merasa nyaman dengan meditasi dengan cara bergerak gitu. Itu saya sama sekali tidak paham. Kemudian sampai suatu ketika saya ikut kelompok ini di Bali. Tadi saya sudah disapa oleh Mbak Wayan ya tadi, betul nggih. Jadi saya tadi kebetulan karena memang saya pernah beberapa kali ke Bali mengikuti komunitas itu di sana, dan alhamdulillahnya di sana saya bertemu dengan satu keluarga yang begitu welcome kepada saya. Sampai hari ini saya punya bapak angkat di Bali. Jadi beliau pun tidak mempersoalkan ketika saya datang ke rumah beliau masih dengan kerudung dan sebagainya, dengan identitas saya sebagai seorang muslim, itu beliau sangat menerima saya. Nah, kalau Pak Toyo tadi menanyakan tentang Siwa Nataraja, itu sebenarnya adalah salah satu meditasi yang saya lakukan di Singaraja, di tempat Bapak itu. Di sana ada satu air terjun, kemudian waktu itu kami secara berkelompok datang ke sana, kemudian kami bermeditasi di sana, dan entah kenapa, apa juga saya tidak tahu yang menggerakkan saya untuk bergerak itu apa. Saya bergerak dengan sendirinya, dengan gerakan yang sama sekali sebenarnya tidak ada pakem gerakan ya. Kalau saya tidak menyebut itu, saya tadinya merasa itu apakah saya menari seperti orang Bali, ternyata tidak juga, karena saya pikir gerakan orang Bali juga tidak seperti itu. Saya hanya bergerak saja mengikuti suara air yang ada di sana, mengikuti suara angin yang ada di sekitar saya, begitu. Dan ketika saya bergerak itu, saya merasakan kenyamanan yang luar biasa. Bahkan ketika saya selesai dari gerakan itu, saya seperti
kalau badan itu rasanya ringan gitu, ringan sekali badan saya itu. Terus setelah pulang dari sana saya mencoba untuk mencari referensi, mungkin karena saya ini guru, jadi kadang-kadang terlalu kepo untuk tahu tentang apa yang terjadi begitu. Sehingga saya mencoba mencari tahu apa ini, gitu, gerakan apa ini. Lalu saya cari referensi karena basic saya juga sejarah, saya guru sejarah, sehingga saya juga mengenal agama di luar agama saya, walaupun tidak paham betul, tetapi sedikit-sedikit saya tahu. Kemudian saya berpikir apa tidak mungkin ini adalah sesuatu yang terkoneksi dengan sesuatu yang mungkin kaitannya dengan agama Hindu gitu. Dan saya mencoba mencari tahu, ternyata saya mendapatkan satu referensi tentang Siwanataraja. Lalu saya coba konfirmasi ke diri saya sendiri, apa yang saya lakukan ketika saya bergerak. Ketika itu ya tadi saya hanya mengikuti suara yang ada di sekitar saya dan semua bergerak dengan sendirinya tanpa gerakan tertentu begitu. Dan ketika saya membaca, ternyata salah satu yang dimunculkan di Siwanataraja itu adalah sebuah tarian kosmik ya, tarian kosmik, tarian tentang alam begitu, yang itu sebenarnya adalah penggambaran Siwa sebagai dewa pelebur dan sekaligus dewa pencipta. Makanya kalau di tulisan itu saya menyebut dengan istilah Lasya. Lasya itu satu gerakan di Siwanataraja yang dia gerakannya adalah lembut, itu adalah simbol penciptaan. Nah, saya mencoba untuk menghubungkan itu dengan diri saya, karena ketika saya selesai menari, saya merasakan diri saya itu seperti menjadi orang yang baru lahir gitu. Jadi begitu ringannya sampai saya tidak merasakan lagi bahwa saya tuh memiliki banyak masalah gitu. Itu ketika itu Pak Toyo. Jadi itu berawal dari saya mencoba mencari referensi, kemudian saya hubungkan dengan apa yang terjadi pada diri saya. Kok rodo gathuk gitu, walaupun mungkin ya tidak gathuk betul, tetapi ya itu sebagai catatan saya. Jadi ini juga ketika saya menuliskan di media sosial itu, saya lebih banyak itu adalah catatan saya yang mungkin nanti akan menjadi panduan saya ketika saya ingin belajar lebih banyak tentang itu. Nah, Pak Toyo. Bu Ika, ini ada yang tanya. Iya. Ini gerakan meditasinya yang seperti Prof. Diana kah? Waduh, saya malah tidak begitu tahu, Pak. Tidak begitu tahu. Jadi kalau saya menari hanya mengalir saja, Pak Toyo. Oke. Ini Mas Bayu sering mengalami hal yang sama, sering bergerak sendiri saat meditasi. Pak Iswoko, waduh mantap nih, kok kemarin saya nggak diajari ya Bu. Berapa lama biasanya gerakan itu Bu? Kan seperti Ibu waktu itu saya lihat ada di bergerak di sungai ya? Air, iya. Sungai. Itu berapa lama sebetulnya gerakan-gerakan itu biasanya? Totality gerakan itu biasanya sekitar 10 menit Pak, antara sekitar 10 menit, tapi kan itu kalau di rekaman itu karena teman yang merekam hanya seberapa potong, hanya berapa menit saja. Tapi bisa saya bergerak hampir sekitar 10 menit sampai 15 menit. Dan memang yang masih menjadi kelemahan saya dan menjadi PR saya adalah saya berhenti ketika saya memang sudah harus berhenti. Jadi satu-satu yang masih harus betul saya pelajari adalah saya harus bisa belajar untuk mengendalikan itu. Ya, itu kadang-kadang yang tiba-tiba muncul dan kemudian berhenti dengan sendirinya. Nggak bisa diteruskan ya Bu ya? Nggak bisa diteruskan Bu? Kalau sekarang nggak bisa Pak. Jadi ya saya hanya akan berhenti ketika saya sudah merasa cukup untuk menari gitu. Oke, itu seperti meditasi duduk, kalau udah cukup ya rasanya cukup mestinya. Selesai. Dan itu memang Pak Toyo, saya sendiri juga kadang heran. Di banyak tempat itu gerakan yang saya lakukan itu berbeda-beda. Jadi mungkin kalau yang di Instagram ketika saya di Bali itu gerakannya seperti itu, tapi mungkin di tempat lain saya gerakannya bisa seperti gerakan tarian Jawa begitu. Jadi saya nggak tahu ya apakah karena energi yang ada di tempat itu yang membuat gerakan saya berbeda atau bagaimana, itu mungkin juga nanti mungkin teman-teman yang punya pengalaman bisa sharing juga dengan saya. Setelah Ibu sampai ke tempat itu, memejamkan mata, Bu. Memejamkan mata. Biasanya saya duduk meditasi lebih dulu seperti biasa. Oke. Memejamkan mata, duduk, terus langsung goyang sendiri. Iya. Dan tidak di semua tempat Pak Toyo. Tidak selalu di satu tempat itu saya akan berlaku seperti itu, tidak. Jadi
Saya mungkin lebih ketika saya merasa terkoneksi dengan tempat itu, maka saya baru akan melakukan gerakan. Tapi kalau tidak ya hanya duduk diam meditasi gitu. Nah, Bu, itu kan ada yang teman yang merekam, Bu, ya. Iya. Nah, sebelum direkam, Ibu pesen nggak? Nanti kalau saya goyang, tolong direkam gitu nggak? Enggak, Oh, Pak. nggak. Karena itu tadi, karena saya juga tidak tahu apakah saya akan bergerak atau tidak. Jadi Oke. makanya rekaman saya juga tidak banyak. Biasanya teman-teman hanya ketika tiba-tiba saya bergerak, mereka mungkin mau merekam begitu, baru mereka rekam. Saya nggak pernah pesan juga karena saya tadi, ya kalau saya bergerak, kalau enggak gitu. Dan itu bukan sesuatu yang saya munculkan dalam pikiran saya, gerakan itu gitu. Jadi memang benar-benar muncul dengan sendirinya, Pak. Lah ya, makanya saya juga pikir apakah sudah janjian gitu loh untuk merekam. Wow, ini Enggak, Pak. Kalau gitu nanti malah saya jadi narinya. lah ya. Nah, yang luar Narinya biasa jadi nggak tahu nanti. ya, yang luar biasa itu apa Bu Ika kan juga apa nggak kurus ya Bu ya, tetapi bisa Iya, gerakannya itu bisa lemah gemulai itu bagaimana? Itu kan di luar pikiran. Apakah ada energi masuk gitu Bu atau secara natural saja? iya. Basicnya saya sebenarnya bukan penari. Dulu waktu kecil, makanya kemarin waktu dengan Mas Didik itu saya senang sekali ngikutin itu. Apa? Saya pernah belajar menari ketika kecil, baik itu tari Bali maupun tari Jawa, tapi itu ya hanya sepintas saja. Nah, ketika sekarang saya menari, sebenarnya lebih pada ya gerakan itu gerakan yang tidak terkonsep, Pak. Jadi bukan gerakan yang memang lazimnya gerakan di dalam tarian Jawa atau tarian Bali atau tarian apa itu tidak. Tapi ya hanya bergerak seperti itu walaupun dengan postur saya yang cenderung gemuk begitu. Tapi ya memang setelah menari biasanya kakinya yang sakit gitu. Kakinya yang agak capek menahan badan, tapi ketika menari sama sekali tidak merasakan capek dan saya sendiri tidak merasa ada energi yang membuat saya harus menari atau memasuki diri saya atau kalau orang bilang sering mengatakan mungkin kerasukan gitu ya. Kalau saya tidak merasakan itu, Pak. Kenapa saya mengatakan itu? Karena ketika saya menari, saya masih menyadari di sekitar saya. Jadi kalau ada orang bicara, ada orang melakukan sesuatu yang terasa oleh saya itu, saya tetap bisa menyadari mereka, mendengar apa yang mereka katakan, apa yang mereka bicarakan gitu, itu saya masih sangat tahu, sangat sadar. Betul-betul masih dalam pikiran yang sadar, tetapi saya memang tidak bisa, kalau dikatakan tidak bisa mengontrol, mengendalikan gerakan saya. Oke. Itu saja sih, Pak. Ibu pernah menulis I had been dancing in the Mandapa. Mandapa itu apa, Bu? Mandapa itu sebenarnya satu tempat di Candi Plausan di Yogyakarta juga, Pak. Jadi kebetulan karena saya guru sejarah dan ketertarikan saya itu pada era klasik, terutama era Hindu-Buddha, sehingga saya banyak belajar tentang candi. Nah, saya sempat mendengar dari teman, kalau di Plausan itu ada satu tempat yang istimewa yang namanya Mandapa. Jadi Mandapa itu semacam tempat terbuka begitu, yang biasanya dipakai untuk persiapan ritual, persiapan upacara. Makanya ya teman hanya mengatakan coba Bu Ika kapan-kapan ke Mandapa begitu. Nah saya ada apa dengan Mandapa? Gitu. Sehingga suatu ketika saya pergi ke sana berkali-kali sebenarnya sudah mengagendakan tapi tidak kesampaian juga sampai suatu ketika tanpa diagendakan saya datang ke sana. Kemudian saya mencoba untuk duduk meditasi di sana dan ternyata energi yang saya rasakan juga sangat-sangat bagus. Padahal itu siang juga, betul-betul siang hari. Jadi kondisi rame di sekitar itu bagi saya tidak masalah. Meskipun rame seperti apa, tapi saya bisa merasakan energi yang ada di situ. Wow. Itu bagi saya luar biasa. Gitu. Yang masih di dalam ingatan saya itu gerakan kakinya Ibu.
Iya, Jadi itu seperti gerakan patung-patung India yang saya pernah lihat. Jadi ya itu, entah posisi Ganesha lah, entah posisi Durga lah, itu hampir-hampir mirip, Bu. Coba teman-teman nanti lihat videonya Bu Ika yang ya iya, ada iya. gerak kakinya itu yang iya. Mungkin Nah, kalau saya kuat, kaki saya nahan kuat, mungkin juga bisa saya angkat satu itu. Tapi karena badan saya besar, jadi nggak cukup kuat untuk mengangkat kaki. kalau di Jabar biasanya dikenal dengan nama gerak rasa. Interaksi estetik berupa gerak tari sangat spiritual sifatnya. Saya pernah mendengar refleksi teologis yang menyatakan bahwa alam semesta dan isinya adalah gerakan tarian Tuhan. Bagaimana Bu Ika Dewi memaknainya secara transendental, Bu? Gimana Pak? Refleksi? Interaksi estetik berupa gerak tari sangat Iya, spiritual sifatnya. Saya pernah iya, mendengar refleksi teologis yang menyatakan bahwa alam semesta dan isinya adalah gerakan tarian Tuhan. iya, Bagaimana ya, ya Bu Ika Dewi memaknai secara transendental ini? ya itu tadi Pak. Jadi ketika saya menari, saya betul-betul bisa merasakan energi alam yang ada di sekitar saya. Itu yang pertama. Jadi di beberapa tempat yang memang energinya sangat bagus, bersih begitu ya, itu saya benar-benar merasakan ada energi murni di situ. Dan saya yakin ya itu tidak lepas dari apa ya, energi yang diciptakan oleh Tuhan di alam semesta. Jadi itu energi yang sangat bagus yang kalau kita bisa ambil, kita bisa manfaatkan, itu saya pikir sebagai salah satu cara juga untuk pembersihan diri. Kalau saya kok mencoba untuk menafsirkannya begitu. Karena setelah itu pun saya betul-betul tadi saya merasakan nyaman, sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat ringan. Lalu tapi ini ya Pak, ada satu hal yang mungkin juga terakhir-terakhir ini saya alami. Kalau tadinya saya hanya merasakan energi yang ada di alam gitu, tapi beberapa waktu terakhir ini kadang saya bisa merasakan ada hal apa di situ yang pernah atau mungkin menjadi latar belakang dari situasi di tempat itu. Kadang-kadang muncul seperti itu. Jadi entah ya yang pernah saya share ke Pak Toyo ketika saya menari di makam Pembayun, Putri Pembayun itu saya merasakan seperti tarian beliau ketika beliau menari sebagai apa itu ya, penari ledek itu ketika ke Ageng Mangir itu nggih, cerita Ki Ageng Mangir. Jadi itu juga yang sekarang ini mulai saya rasakan, tidak hanya sekedar bahwa saya merasakan apa yang ada di lingkungan yang saya datangi. Beberapa waktu kemarin saya kebetulan sempat ke Gunung Penanggungan, ke beberapa situs di Gunung Penanggungan. Itu saya sempat meditasi di dua tempat, di dua candi itu, dan di dua tempat itu ternyata energi yang saya rasakan berbeda juga. Jadi di satu candi itu saya merasakan ada semacam energi, tapi dia bukan seperti, maaf mungkin ular atau apa saya juga tidak tahu, tapi saya merasakan gerakan yang saya lakukan adalah gerakan seperti ular gitu. Tetapi di tempat satunya lagi saya merasakan energi yang sangat feminin, sehingga saya pun bergeraknya juga dengan sangat feminin. Wow, wow. Bu Ika pernah nulis pakaian boleh apa saja, tapi hati tetap Jawa ndeles. Ya. Apa arti Jawa di sini, Bu? Iya, yeah. Uh, ini juga sebenarnya sesuatu yang mungkin kalau bagi orang lain agak dalam tanda kutip nih Pak. Saya itu memang sekian tahun yang lalu saya memakai jilbab, tapi setahun terakhir ini saya memang saya lepaskan karena bukan apa-apa sih, bukan karena saya tidak, tetapi saya berpikirnya ketika saya melakukan sesuatu maka yang saya cari adalah kenyamanan bagi diri saya sendiri, bukan sesuatu yang di luar sana yang mungkin tidak terjangkau oleh saya, gitu, pikiran maupun hati saya. Nah, sehingga ketika saya menuliskan itu pun, saya hanya waktu itu saya masih berjilbab, saya hanya mengatakan pakaian kita boleh apa saja, kita boleh muslim dengan pakaian yang tertutup rapat, boleh maaf agama yang lain mungkin dengan caranya seperti apa, tetapi
bahwa kita ini orang Jawa yang tetap junjung dhuwur, mikul dhuwur, mendem jero budaya Jawa itu masih tetap harus kita pegang gitu. Betapa senangnya saya ketika misalnya saya melihat perempuan berkain jarit, kemudian memakai kebaya, tetapi kemudian dia menggunakan sanggul. Itu menjadi sesuatu yang kenapa kita tidak begitu ya? Kan kita punya budaya sendiri, kita punya ageman sendiri gitu, punya ini sendiri. Kok harus merubah sesuatu yang sebenarnya itu sangat elok. Nah, itu yang saya arani jondeles. Karena saya orang Jawa, ya wong Jawa ki piye to kudu piye ngoten niku wong Jawa itu. Wong Jawa ki ya nerimone ya gede, kemudian keseimbangan lahir batinnya juga pasti harus bagus gitu, tidak hanya orientasi pada satu titik tetapi kemanapun itu kita bisa masuk gitu. Kalau saya begitu Pak, yang saya beri pengertian jondeles itu. Oke, Bu. Gerak sebagai bentuk transformasi yang beragam. Perubahan dari ketidaksadaran menjadi kesadaran. Merinding saya baca ini. Keberadaan menjadi ketidakberadaan dan sebagainya. Akhirnya apa, Bu? Saya Ya itu ulangi tadi lagi. Pak. Saya Iya. ulangi lagi ya. Nggih. Gerak sebagai bentuk transformasi yang beragam. Perubahan dari ketidaksadaran menjadi kesadaran. Keberadaan menjadi ketidakberadaan dan sebagainya. Muter terus. Iya. Akhirnya Iya. apa itu, Bu? Ya itu Pak. Akhirnya kembali ke diri kita. Jadi segala sesuatu itu sebetulnya ada di dalam diri kita sendiri. Itu saja. Dari ketidaksadaran menjadi kesadaran. Sesuatu yang mungkin tadinya tidak kita sadari di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Ketika kita mungkin, kalau saya bergerak seperti itu, saya menjadi menyadari apa sih yang sebenarnya ada di dalam diri saya. Mungkin terkoneksi dengan semesta dalam pengertian kalau kita mau lebih spesifik ya dengan pencipta begitu nggih. Itu menjadi sebuah kesadaran yang sangat kuat. Lalu dari keberadaan menjadi ketidakberadaan, dari yang tadinya kita hanya melihat secara fisik, gak melulu hanya melihat dari fisik kita, jasmani kita, tetapi sudah jauh lebih masuk ke dalam diri. Dan hasilnya adalah kalau saya Pak, nyaman dengan diri saya sendiri. Wow. Agak ini Pak mungkin, Pak Toyo, agak nyeleneh gitu ya. Agak nyelenehnya itu saya kadang-kadang juga menjadi dulu saya sangat bingung saya sangat ragu ketika apakah saya harus melepaskan kerudung yang sudah saya pakai bertahun-tahun, tetapi itu menjadi beban bagi saya. Karena saya sebetulnya hanya ingin balik ke diri saya. Saya pengen, kalau saya mengatakan usia saya sudah tidak muda, sudah setengah abad. Mungkin bagi orang lain usia setengah abad itu karek ngancik tangga terakhir begitu ya, sehingga ujungnya itu ke atas. Begitu. Tapi kalau saya justru ketika saya seperti ini, saya seperti meriset diri saya sendiri. Jadi saya kayak ingin kembali ke titik nol, di mana kalaupun jalan saya mau kemana, itu saya lebih paham dengan jalan yang saya ambil. Bukan karena saya hanya mengikuti saja. Kalau misalnya saya tetap Muslim, ya saya tahu dengan Muslim saya, hubungan saya dengan Tuhan harus bagaimana. Kalau saya nanti akan menggunakan jilbab, ya saya tahu kenapa saya menggunakan jilbab. Bukan karena sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang diharuskan begitu, tidak seperti itu. Akhirnya ujungnya ke sana, Pak. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau yang dirasakan adalah energi positif, tentu no problem. Pernahkah mendapat energi negatif, Bu? Dan bagaimana menanggapinya, Bu? Pernah, tetapi biasanya ketika awal-awal itu memang tadi yang saya matur, pengalaman saya itu diawali dengan pengalaman metafisik yang itu sangat tidak mengenakkan buat saya ketika saya terjamah oleh mereka yang tidak terlihat dan itu sangat mengganggu begitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu sampai hari ini sedikit banyak saya sudah mulai bisa menguasai itu dan boleh dikatakan meskipun belum 100%, saya sudah bisa untuk menolak
kehadiran hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi badan saya tetap merespon kalau mereka hadir, tetapi tidak dengan mereka tidak akan bisa seperti dulu. Jadi menggunakan badan saya sebagai media begitu sudah tidak. Otomatis kayak semacam semacam tombol otomatis ketika yang hadir adalah yang negatif, maka itu tidak akan terkoneksi ke badan saya. Pelan-pelan seperti itu, Pak. Oke. Budaya peradaban kita berkembang dalam jalur mengakses energi alam dari segi material, ekonomis saja. Bagaimana caranya agar ilmu mengakses energi secara non-material itu sebaiknya dikembangkan dan diarus utamakan bagi masa depan peradaban? Mungkin kalau saya, bisa saya pahami, Pak. Kalau saya karena basic saya adalah guru dan saya adalah guru sejarah, maka memang saya berusaha untuk menjelaskan kepada anak-anak untuk mengajarkan pada anak-anak bahwa segala sesuatu itu tidak hanya terukur secara materi saja, tetapi ada hal-hal yang lain yang juga harus dipahami, dan itu menjadi salah satu kekayaan yang Nusantara kita punya gitu. Itu saya coba sampaikan pada anak-anak. Pernah dipikir orang gila, Bu? Pernah. Bahkan saya tuh dulu dibilang kesurupan, Pak. Nah ya, sama suami bagaimana? Kalau kebetulan kalau keluarga dulu kalau suami dengan anak-anak awalnya sudah bisa menerima. Yang agak sulit sebenarnya dengan keluarga inti saya, justru dengan keluarga dari pihak saya, justru dengan ibu, kemudian dengan adik gitu. Dengan keluarga saya yang awalnya mereka memang memahami saya ini mengalami sesuatu yang harus disingkirkan begitu. Tapi kenyataannya semakin disingkirkan kok malah semakin jadi. Jadi akhirnya ya sudah, baik keluarga saya, keluarga inti, suami, anak-anak, kemudian ibu, adik-adik, akhirnya juga melepaskan saya untuk bereksperimen dengan diri saya sendiri. Terima kasih Bu Ika, ini pengalaman sangat luar biasa. Terus terang ini mungkin setelah Pak siapa itu, yang Pak Gede minggu lalu juga cerita hal ini, tapi berbeda caranya. Cara meditasinya juga berbeda. Tapi sangat-sangat interesting sekali, sampai bisa kerekam dan sebagainya. Dan ya itu, makanya tidak berani saya upload semua, Pak Toyo, karena nanti kalau saya menari di depan makam begitu, dikiranya saya kesurupan, padahal sebenarnya sama sekali tidak itu. Saya sadar betul dengan apa yang saya lakukan. Wow. Oke. Interesting, sangat interesting banget ini. Terima kasih atas sharingnya, Bu Ika. Kita ketemu lagi di grup, Bu. Mungkin saya mohon teman-teman yang mungkin punya pengalaman sama dengan saya atau mungkin punya gambaran yang sama bisa sharing sebagai tambahan pengetahuan juga untuk saya. Yaten, Pak. Oke, terima kasih Bu atas pengetahuannya, atas waktunya. Selamat malam, selamat istirahat, Bu. Selamat malam.